Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan soal jika dilaksanakan titrasi asam kuat dengan basa kuat. Oke, contohnya adalah sebagai berikut, bahwa ada di dalam lebu Erlenmeyer ada 0,2 molar HNO3, jumlahnya 50 mili. Kemudian larutan tersebut dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 molar. Nah, kita diminta untuk menentukan berapakah pH-nya untuk penambahan 0, 10, 25, 50, dan 60 mili serta menggambarkan kurva titrasinya. Oke, kita mulai. Nah, jika untuk penambahan 0 mili, berarti pada saat sebelum ditambahkan NaOH, maka di dalam larutan hanya ada HNO3 saja, which is HNO3 ini kita merupakan asam kuat. Oke. Nah, sehingga pada saat di dalam air berarti asam kuat itu akan melakukan reaksi disosiasi, dan disosiasinya adalah sempurna. Karena HNO3 asam kuat, karena disosiasinya juga sempurna, maka nilai pH-nya akan ditentukan dari min log konsentrasi HNO3, which is yaitu min log 0,2, sehingga pH-nya adalah 0,699. Oke, terus selanjutnya, jika ditambah 10 mili NaOH, maka reaksi yang terjadi adalah pada mula-mula terdapat 10 milimol HNO3, terus kemudian OH-nya itu 0,2 kali 10. Nah, setelah bereaksi, maka akan terjadi pengurangan 1 milimol karena si NaOH-nya dianggap sebagai reaksi pembatas. Terus kemudian sehingga sisanya terdapat 9 milimol. Nah, tetap ya, oleh karena itu, karena HNO3 yang sisa adalah asam kuat, maka pH larutannya adalah min log H+, yaitu min log 9 yang sisanya tadi dibagi 60 volume dari si HNO3 dan volume dari NaOH. Hasilnya adalah pH-nya 0,824. Selanjutnya, pada saat penambahan 25 mili NaOH, maka pada awal reaksi terdapat berapa? Terdapat 10 milimol asam nitrat dengan 5 milimol NaOH. Terus kemudian setelah bereaksi terdapat berapa? 5 milimol aja ya, karena tetap NaOH-nya akan habis bereaksi menjadi reaksi pembatas, dan karena adanya asam kuat, karena di sini sistemnya asam kuat, maka balik lagi nilai pH-nya adalah min log H+, yaitu min log 5/75, yaitu penambahan dari volume NaOH dan volume HNO3, hasilnya adalah 1,18. Nah, pada saat penambahan 50 mili NaOH, kita lihat di sini berapa? Masing-masing ada berapa? Ada 10 milimol, baik HNO3 maupun NaOH, sehingga pada akhir reaksi equimol jadinya sama, masing-masing NO3 dan OH- habis bereaksi, sehingga yang dipakai untuk menentukan pH adalah reaksi dari ionisasi air, autoionisasi air, sehingga pH-nya adalah 7. Nah, pada saat di mana jumlah HNO3 sama dengan OH-, inilah yang disebut dengan titik ekivalen. Oke. Lanjut ya. Terus gimana kalau misalnya pH-nya udah melebihi nih? pH-nya melebihi NaOH, ditambah lebih dari 50 mili itu ya. Berarti di sini ditambah 60 mili NaOH. Berarti awalnya 10 milimol HNO3. Terus kemudian penambahan 60 mili NaOH, hasilnya adalah 12 milimol. Nah, yang sekarang yang jadi reaksi pembatasnya adalah HNO3, bukanlah NaOH. Maka tersisa 2 milimol. Nah, karena yang tersisa adalah basa kuat, maka pH-nya
dihitung dengan rumus yang ini, bukan rumus yang tadi. Jadi pH sama dengan 14 min log OH min. Oke, jadi hasilnya adalah 14 dikurang log 2/110, maka pH-nya adalah 12,26. Oke, kalau misalnya kita summarize nih, maka kalau misalnya kita lihat pH-nya nih, saya nyusunnya nggak urut ya, supaya agak detail aja ngegambarnya. Sebenarnya kita pakai kemarin yang tadi dalam soal kan cuma sampai sini nih, sampai 60 mili. Nah selanjutnya ini saya tambahin supaya bisa lebih gambarnya aja, bisa lebih jelas. Maka ini adalah bentuknya. Yang ini penambahan sebelum penambahan NaOH, yang ini 10 mili, yang ini 25 mili, dan yang ini 50 mili. Pada saat penambahan 51 mili nih, baru dia jump ke 11,3, bukan min ya. 11,3 ini pada min ya. 11,3. Oke, nanti kita plot terus. Nah, di sini adalah titik ekivalennya sekitar 7. Tapi nanti kalau misalnya pada saat kalian melakukan eksperimen titrasi asam kuat dengan basa kuat, dia pH-nya nggak akan dapat 7, biasanya sekitar 8 atau 9 seperti itu. Tapi yang penting daerahnya tuh dia masih berada di sekitar titik ekivalennya dia. Kemudian nanti kita plot. Nah, di sini adalah pada saat mulai NaOH-nya yang berlebih nih. Pada saat mulai 51 aja, 51 mili NaOH, ini pada saat setengah mili aja pH-nya udah loncat ke 11, dan pada saat 1 mili pH-nya udah jadi 11,3. Oke, sekian dulu, nanti kita sambung ke materi selanjutnya.